Selamat pagi ataupun selamat sore bagi adik-adik kami kelas 9 yang belajar di bimbingan Somo Helios ya. Dan tentunya masih tetap dengan persiapan soal UNBK. Meski sebenarnya pemerintah sudah meniadakan pelaksanaan UNBK ini adik ya. Tapi ya kita berharap COVID-19 ini cepat berakhir. Jika nanti ada satu sekolah, dan kemungkinan bakal ada ya, sekolah-sekolah yang untuk masuk ke situ harus melalui tes. Jadi anggaplah ini persiapan untuk tes itu. Tes untuk masuk sekolah SMA Negeri 4, SMA Negeri 2, Pematang Siantar pastinya ya. Jadi itulah anggaplah. Atau mungkin nanti di salah satu sekolah ada mengadakan untuk pengambilan jurusan, akan dites ya. Jadi mereka-mereka yang suka IPA supaya bisa masuk jurusan IPA ya tentunya harus belajar. Nilai eksaknya harus bagus, matematikanya harus bagus. Itu ya anggap persiapanmu ya. Jadi itu adik-adik kami, nantinya kamu bisa melihat soal yang sudah dikirim sama kalian. Sudah dikirim sama kalian soal-soal, tentunya soal-soal fisika yang kita ambil dari soal-soal UNBK. Lebih banyak ke tahun-tahun yang sudah hot pastinya ya. Soal-soal UNBK fisika yang udah high order thinking skill. Jadi mari kita lihat dari nomor 3. Oke, dari nomor 3. Kalau kamu ingat nomor 1 itu sudah kita kerjakan minggu lalu ya nih ya. Nomor 1 sama nomor 2 sudah kita kerjakan. Di nomor 3 disebutkan apa? Sebuah mesin mendorong kendaraan dengan gaya 800 Newton. Berarti F-nya adalah 800 Newton sehingga berjalan dengan kecepatan V ya, kecepatan 20 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah dayanya? Nah, ini Bapak turunkan dulu persamaannya ya, bahwa daya itu dapat dicari dengan membagikan usaha bagi selang waktu. Usaha itu dapat dicari dengan mengalihkan F gaya kalikan dengan perpindahan dibagi waktu. Apakah kamu melihat di sini ada S per T? S per T itu adalah V ya kawan-kawannya. Maka daya juga dapat dicari dengan F kali V. Nah, sebenarnya tuh teman-teman bisa langsung tinggal kalikan ya. Tinggal kalikan. Tapi penting untuk memahami dari mana persamaan itu datang. Nah, sehingga F-nya adalah berapa? F-nya adalah 800 Newton, 800 Newton. Kemudian V-nya adalah meter per sekon. Berapa kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Dapat 8 kali 2 16 ya. 16.000 watt. Nah, untuk yang pertama. Jadi teman-teman, udah atau adik-adik kami, ini kalian sudah paham bahwa rumus daripada daya itu juga boleh dengan mengalihkan gaya kali kecepatannya. Nomor 4. Di nomor 4 itu soal tahun 2019 ya. Sebuah kapal pengangkut kapal beratnya 6.000 Newton. Nah, jadi berat kapalnya adalah 6.000 Newton. Berat kapalnya adalah 6.000 Newton. Akan berlayar mengangkut barang dan penumpang. Berlayar dengan aman. Volume kapal yang berada di permukaan ya, atau bisa kita katakan itu adalah tercelup, sama dengan 3 meter pangkat 3. Kapal tersebut memuat barang seberat. Nah, berat barang yang ada di dalam kapal itu adalah 12.000 Newton. Massa jenis air, rho ya. Rho airnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Dengan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berat rata-rata penumpang, ini penumpang ya, adalah 600 Newton. Jadi jumlah penumpang terbanyak yang dapat ditampung agar kapal dapat berlayar dengan aman. Pertanyaannya adalah N. N itu adalah jumlah orang yang mampu
ditahan oleh kapal tersebut. Nah, kira-kira begini kalau Bapak gambarkan, anggap ini kapalnya yang sedang berlayar, ya, anggap kapalnya ini yang sedang berlayar. Nah, jadi kalian harus ingat, ini pembahasannya tentang gaya angkat air atau gaya ke atas. FA dapat dicari dengan rho fluida kali G kali volume benda yang tercelup. Nah, gitu ya. Nah, cuman telah dijelaskan di dalam soal bahwa banyaknya yang tercelup di dalam air itu adalah 3 meter pangkat 3. Yang biru itu anggap air ya. Nah, jika kita gambarkan, oke, maaf, ini saya hapus dulu. Analisis dulu pertama berat-beratnya. Pertama, berat kapal. Ya, tentu saja ya, arahnya menuju ke titik pusat bumi ya. Kemudian siapa lagi yang ada? Berat barang. Nah, berat barang. Kemudian siapa lagi? Ada orang. Rata-rata berat orangnya katanya adalah 600 Newton atau 60 kilo ya. Berarti juga ada berat orang. Berarti ada juga berat orang. Berat orang. Tadi barang, orang, dan ya kapal. Sedangkan gaya yang dialami kapal itu ke atas ada. Gaya apa? Ya, gaya yang diberikan oleh air, yang kita simbolkan dengan FA. Nah, yang kita simbolkan dengan FA atau gaya angkat air. Apa yang kita lihat di sini adik-adikku? Perhatikan, masih ingatkah gaya hukum 1 Newton itu? Nah, jadi ada FA ke atas, ada berat ke bawah, dan ternyata dia kan diam di situ. Dia diam. Nah, dia diam di situ ya. Artinya supaya ini tidak makin tenggelam ke dalam, pertanyaannya ada berapa orang yang bisa masuk ke dalam gitu. Jika ini 600 Newton, pertanyaannya begitu ya adik-adikku ya. Nah, apa yang kita lihat? Tadi Bapak sudah memberikan bahwa FA itu adalah bahwa gaya angkat air itu dapat dicari dengan rho fluida kali gravitasi kali volume yang tercelup. Nah, sekarang karena dia diam di tempat itu, maka dapat kita tuliskan sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Nah, ya, sigma F-nya siapa? FA. Ya, FA, atau gini aja biar kamu lebih ngerti. Ya, FA ke bawah, FA ke atas, F ke atas, gaya ke atas, ya sama dengan gaya ke bawah. Loh, kok begitu Pak? Ya dong, karena tadi kan dia nggak turun lagi ke bawah, kan begitu. Artinya yang menarik ke bawah ini sama dengan yang mendorong ke atas, sehingga dia tetap aman. Nah, gitu dia. Berarti yang ke atas itu kan hanya FA, sama dengan yang ke bawah ada banyak gaya. Gaya orang, kan gitu. Kemudian berat barang, kemudian berat kapal, kan ada banyak kan? Itu. Kemudian ketika kita masukkan FA tadi rumusnya apa? Rho fluida kalikan dengan G kali volume yang tercelup. Pak, mana yang tercelup? Ini yang tercelup itu yang berada di dalam air. Nah, berat orang, kemudian tambah berat barang, kemudian tambah berat kapal. Berapakah berat fluida airnya? Fluida airnya kan sini 1000, tinggal masukkan ya 1000. Kemudian gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang tercelup ada berapa? Yang tercelup ada berapa? Ayo, yang tercelup itu katanya berapa tadi? 3 meter pangkat 3. 3 meter pangkat 3 sama dengan berapa berat orang? Oke, kita cari berat orang dulu ya. Berat orang tambah berapa berat barangnya? Berat barangnya adalah 12.000. Tambah lagi berapa berat kapalnya? Berat kapalnya adalah 6.000. Oke, adalah 6.000 Newton ya. Maka kita bisa melihat ini totalnya berapa itu yuk. Nah, ini coret ya, bisa ya. Nih, kilogram meter per sekon kuadrat itu apa? Newton. Nah, berarti 3 kali 10 30 ya, kali 1000 berarti 30.000 Newton sama dengan
Berat orang tambah ini berapa? 18.000. Betul ya? Nah, 18.000. Nih ya. Berarti 30.000 kurang 18.000. Nah, itulah berat orang yang diizinkan. Total berapa lagi? 12.000 Newton. Nah, jadi berat orang yang diizinkan bisa masuk ke dalam kapal itu adalah 12.000 Newton. Jika tadi berat untuk satu orang adalah 600 Newton, berarti berapa jumlahnya? Berarti jumlahnya adalah 12.000 dibagi 600. Kita bagikan dapat berapa itu? 20 orang. Berarti supaya tetap dia aman, dalam kondisi aman, jumlah orang yang bisa di situ hanya 20 orang. Jadi jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Begitu ya, adik-adikku ya. Kemudian mari kita lihat lagi nomor 7. Mari kita lihat lagi nomor 7. Di situ disebutkan sepotong logam dengan kalor jenis. Ayo, masih ingat nggak? C logam. Kalor jenis itu disimbolkan dengan C. 0,2 kalori per gram derajat Celcius. Massa logamnya adalah 100 gram. Bersuhu, suhu logamnya adalah 30 derajat Celcius. Dimasukkan pada bejana berisi air, di mana suhu airnya adalah 90 derajat Celcius. Massa airnya adalah 200 gram. Dengan kalor jenis air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Pertanyaannya adalah tentukanlah suhu akhir. Ini kan dicampur ya adikku ya, berarti ditanya adalah suhu campurannya. Ini pembahasan tentang apa? Tentang ajas black. Ajas black itu adalah perumusan untuk mencari suhu campuran. Suhu campuran itu dapat dicari dengan apa? Kalor lepas sama dengan kalor terima. Nah, siapa yang melepas? Suhu yang melepas itu adalah suhu yang paling tinggi. Yang menerima adalah suhu yang paling rendah. Maka Q lepas dapat dicari dengan apa? MC delta T sama dengan MC delta T. Berarti dalam hal ini yang melepas adalah air. Berarti masukkan di sini C air, kemudian air. Oke, ini saya ya, tuliskan ya. Ini logam, ini C logam. Begitu dia. Masukkan massa logam. Massa logam itu 100 gram. Dengan C logamnya adalah 0,2 kalori per gram derajat Celcius kali delta T-nya. Nah, sekarang kamu pemahamannya begini. Jika kamu campur air yang suhunya 30 dengan 90, menurutmu suhu campurannya bagaimana? Ayo. Nah, setuju ya kalau Bapak katakan bahwa suhu campuran itu pasti lebih besar daripada 30. Betul ya? Ini akan naik. Dan suhu campuran itu pasti lebih kecil daripada 90. Tidak mungkin kamu campur 30 dengan 90 makin naik suhunya, nggak mungkin. Pasti berkurang 90-nya, tapi 30-nya naik. Artinya hangat lah, begitu ya kira-kira ya. Lalu di sini kamu masukkan, karena tadi suhunya 90 kurangkan. Berarti di sini 90 dikurang suhu campuran sama dengan massa logamnya tinggal berapa? Oke, sorry, ini massa airnya 200 ya. Massa logamnya berapa? Massa logamnya adalah 100. Nih, massa logam 100. Tinggal masukkan massa logam 100. Sorry, ternyata di C air juga. Ini 1 ya. C logamnya berapa? C logamnya 0,2. Sorry, kebalik tadi 0,2. Sekarang di sini kamu lihat, siapa yang besar TC atau 30? TC. Jadi konsepnya di sini adalah yang kamu kurangkan adalah yang terbesar kurang terkecil. Anggapannya TC itu kamu harus lihat. Dalam hal ini kan TC lebih besar daripada 30. Karena 30-nya tadi bakal naik. Ingat ya, TC itu suhu campuran. Berarti di sini TC dikurang 30. Paham ya? TC tadi 90 kurang TC ya. Nah, kamu lihat ruas kiri kanan. Ini 200, ini 200, boleh coret ya.
Kemudian tinggal di sini. Ini kan 1 nih, berarti tinggal 90 ya. 90 kurang TC sama dengan 0,2 TC. Ya, 0,2 ya. 0,2 TC dikurang berapa 0,2 kali 3? Yuk. 6 ya. 6 ya. Begitu ya. 2 kali 3 6. Berarti 96 ya. Pindah ya. 90 tambah 6 sama dengan 0,2 TC. Ini jadi tambah ya. Tambah TC, berarti 96 1,2 TC. Berarti TC nya sama dengan 96 per 1,2. Silahkan nanti dicari ya adik-adikku ya. 96,2. Selanjutnya Bapak ingin ke listrik dulu yuk. Atau ke ya listrik dulu ya. Kita masuk ke dalam listrik nih. Atau nomor 9 ya, nomor 9. Nomor 9 juga ini tipe soal HOTS nih. Ahmad mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 72 km per jam. Kecepatan Ahmad adalah 72 km per jam. Ayo, 72 berarti sama dengan berapa ya? 20 meter per second. Ya. Tiba-tiba ada anak kecil di tengah jalan pada jarak 50 meter. S-nya sama dengan 50 meter dari pengendara. Jika motor direm dengan perlambatan konstan A sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2, peristiwa apa yang terjadi? Atau pertanyaannya, apa yang terjadi? Apakah dia akan menabrak anak itu? Atau apakah dia selamat? Nah, kira-kira begini. Si Ahmad dari sini nih. Ahmad dari sini. Sementara pada jarak ini ada seorang anak yang jaraknya adalah 50 meter. Ada jarak anak yang 50 meter. Jaraknya 50 meter ya. Nah, sekarang ini awalnya tadi bergerak dengan kecepatan. Ya, awalnya dia bergerak dengan kecepatan. V0-nya dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dan jaraknya adalah 5 meter. Dia diperlambat. Karena direm ya, diperlambat ya. Nah, diperlambat ya. Konsepnya begini nah. Anggap atau asumsikan dia berhenti pada jarak 50 meter. Atau cari kecepatan akhir ketika menempuh jarak 50 meter. Nah, jadi teman-teman di sini harus ingat apa-apa saja rumus pada gerak lurus berubah beraturan. Nah, ada berapa yuk? Sini Bapak tulis ya. Ada 3 ya. Ada VT sama dengan V0 ditambah AT. Tambah kurang ya. Pak, kapan tambah? Ketika kecepatannya ditambah. Kapan kurang? Ketika kecepatannya dikurang. Untuk S, P0T tambah kurang setengah AT kuadrat. Satu lagi, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah kurang 2 AS. Kita konsepnya coba cari kecepatan akhir juga yuk. Nah, kita pakai rumus yang ketiga ya. Kalau kita pakai yang pertama, yang kedua kita nggak ada waktu ya. Nah, T-nya nggak ada. Maka cari PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat. Pak, kita pakai mana? Kita pakai kurang. Kenapa? Karena tadi dia diperlambat. Berarti diperlambat 2 AS. Jadi coba cari kecepatan akhir pada jarak 50. Jika nanti hasilnya udah 0 pada jarak 50 itu, berarti apa yang terjadi? Berarti dia berhenti tepat pada anak itu. Jika 0, jika masih ada kecepatannya, berarti dia nabrak. Pada jarak 50 meski udah direm dia masih punya kecepatan, berarti dia tabrak. Nah, berarti kita coba cari PT kuadrat. P0-nya adalah 20 kuadrat dikurang 2 kali A. A-nya 2, jarak 50 meter. Maka 400 dikurang 2 kali 2 berapa? 4 kali 50 dapat 200. Gitu ya. Nah, berarti PT kuadratnya sama dengan 200. Dengan kata lain, sudah dia bergerak sejauh 50 meter, dia masih punya kecepatan. Artinya bahwa motor Ahmad itu akan berhenti setelah menabrak anak. Berarti dia masih punya kecepatan. Nah, jadi di sini dia masih punya kecepatan 200 meter per sekon. Akar ya. Nih akarnya. Berarti dia tabrak. Berarti jawabannya adalah D. Itu artinya anak itu, Ahmad akan menabrak anak tersebut. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini Bapak hapus dulu ya.
Ini Bapak hapus dulu. Berarti ngerti ya di situ ya pemahamannya. Berarti bahwa anak itu akan ditabrak sama Ahmad. Jahat itu Ahmadnya ya. Masuk nomor 10 ya adik-adik ya. Nomor 10. Nomor 10 disebutkan seorang anak menderita hipermetropi. Ayo hipermetropi. Minggu lalu ayo. Hipermetropi itu rabun apa? Rabun apa? Ayo. Rabun dekat. Tidak bisa melihat yang dekat. Nah, dia dapat membaca buku pada jarak 1 meter. Nah, untuk mata normal seorang anak itu titik dekatnya yang disimbolkan dengan SN ataupun PP itu sama dengan 25 cm. Jarak paling dekat posisi kita membaca normal itu adalah 25. Dengan titik jauh itu tidak terhingga untuk mata normal. Jadi untuk mata normal, sejauh mata masih bisa memandang tanpa ada membatasi, ya maka kita masih bisa melihatnya. Nah, permasalahannya nanti akan adakah orang yang lagi tak bisa melihat yang jauh? Boleh, ketika seseorang ini sudah menderita miopi. Miopi itu apa? Rabun jauh. Untuk adik-adik kami bisa lihat penurunan rumusnya di channel YouTube kita lagi ya. Yaitu atau bisa kamu lihat di Desktop Fisika channelnya. Di situ turunan atau rumus-rumus tentang hipermetropi ataupun miopi. Lalu apa rumusnya? Jadi sini Bapak langsung kasih tahu aja ya. Di sini yang ditanya itu adalah kuat lensa. Kuat lensa untuk yang hipermetropi dapat dicari dengan 100 per SN kurang 100 per PP. Apa itu PP-nya tadinya? Adalah jarak yang saat ini bisa dilihat yang paling dekat. SN itu 25. Itu semua orang yang normal tadinya. Tadinya 25 pun dia bisa membaca dengan baik. Sekarang dia harus menjauhkan jaraknya 1 meter baru bisa baca. Berarti jarak paling dekat saat ini dia harus 1 meter. Nah, harus 1 meter. Berarti 1 meter itu berapa ya? Nah, PP-nya adalah 1 meter. Berarti 1 meter itu 100 cm ya. Nah, tinggal cari. Berarti P-nya sama dengan 100 per 25 kurang 100 per 100. Berarti 4 dikurang 1. 4 kurang 1 berapa? 3 dioptri. Berarti dia harus menggunakan kacamata yang 3 dioptri baru bisa membaca dengan jelas. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Adik-adik bisa lihat soal nomor 13 ya. Adik-adik bisa lihat soal nomor 13. Adik-adik bisa lihat soal nomor 13. Nomor 13 itu disebutkan ya. Di nomor 13 itu disebutkan pemanas air. Oke, kita masuk ke listrik dulu ya. Pemanas air. Pemanas air dengan dayanya, ingat disimbolkan dengan P, adalah 210 watt. Oke, digunakan untuk memanaskan air 2 liter. Volumenya adalah 2 liter. Oke, teman-teman ya. Jika massa jenis air, Rho air adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Oke. Kemudian kalor jenis air, C airnya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Perkirakan lama waktu yang diperlukan untuk kenaikan suhu, delta T-nya adalah 36 derajat Celcius. Sulit? Enggak dong, ini soal bukan sulit. Nah, anggap ini pemanasnya. Betul ya teman-teman ya? Ini kabelnya nih. Nah, artinya apa yang terjadi? Bahwa energi listrik itu yang W akan menaikkan suhu daripada air yang ada di dalam. Nah, betul ya teman-teman ya? Berarti energi listrik itu akan dirubah menjadi energi kalor atau yang disimbolkan dengan Q pada air. Begitu teman-teman. Jadi ini konversi energinya. Energi listrik itu akan digunakan menaikkan suhu. Sementara jika suhunya naik itu akan menjadi energi kalor. Apa rumus energi kawan-kawan? Masih ingat bahwa B adalah W per T?
Berarti W-nya adalah P kali T. Berarti P kali T sama dengan M kali C kali delta T. Berapa dayanya adikku? Dayanya adalah 210. Perkirakan waktunya, berarti yang ditanya adalah T. Pak, masanya nggak ada Pak, gimana nih mengubah liter? Oke, itu tujuannya diberikan rho-nya. Oke, teman-teman harus ingat ini, bahwa rho sama dengan massa per volume. Oke, kan ya? Massa per volume. Di sini kita butuh meter pangkat 3. Meter pangkat 3. Berarti massanya adalah apa? Rho kali volume. Rho-nya berapa? Rho-nya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Berarti 2 liter itu berapa meter pangkat 3? Ingat, 2 liter itu sama dengan 2 desimeter pangkat 3. Oke, kita butuh menjadi meter pangkat 3. Ngerti ya? Kita butuh menjadi meter pangkat 3 adik-adikku. Nah, berarti meter, desimeter, ngerti ya? Meter, nih yang ini cara mengubahnya ngerti ya. Jadi kawan-kawan bisa, adik-adik bisa lihat dari sini. Ubah dulu ini ke meter, ke meter pangkat 3 ya, saya tuliskan ya. Ingat, 2 liter sama dengan 2 desimeter pangkat 3. Berarti 2 desimeter pangkat 3 itu berapa meter pangkat 3? Nah ya, naik apa turun yuk? Meter, desimeter, berarti 2 per, ayo berapa? 1000, yaitu 2 per 1000 meter pangkat 3. Nah, masukkan ke sini, berarti volumenya adalah 2 per 1000 meter pangkat 3. Coret meter pangkat 3-nya, 1000-nya juga, tinggal berapa kilo? 2 kilogram, berarti massanya 2 kilogram. Atau sebenarnya tadi Bapak aja bisa langsung ya, tapi supaya adik-adik bisa ngerti. Sebenarnya dia 2 liter itu ya sama saja dengan 2 kilo. Nah gitu. Atau 1 liter itu sama saja dengan 1 kilo. Nah gitu ya adik-adik ya. Cuman kamu bisa ngerti. Berarti 2 kilogram nih. C-nya adalah 4200. Kali delta T-nya katanya 36. Nah udah boleh ya. Berarti T-nya sama dengan 2 dikali 4200 kalikan 36 dibagikan 210. Jadi adik-adik carilah ya, silahkan dibagikan. Oke, satu lagi soalnya nomor 14 ya. Ini semua soal hot set ya. Nomor 14. Sebuah lampu memiliki spesifikasinya. Spesifikasinya adalah 100 watt ya dengan 220 volt ya. Artinya apa? Bahwa lampu ini akan mencapai daya 100 watt jika dihubungkan dengan 220 volt. Nah, gitu teman-teman ya. Pertanyaannya, berapa ini daya ya? Daya boleh Bapak tuliskan. Dayanya 100 watt jika dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Berapa dayanya jika dihubungkan dengan 110 volt? Nah, ada banyak yang salah di sini teman-teman ya. Ada banyak yang salah, mereka langsung buat perbandingan. Jangan. Sekarang mari kita turunkan persamaannya. P sama dengan V kali I. Ayo masih diingat ya. Berarti P. Ambil yuk, kita mau. Ini bisa beragam ya soalnya ya. Bisa beragam nih rumusnya. Contohnya, siapa yang mau kita ganti? V-nya Pak ganti aja. Boleh, jadi apa? I kali R. Ayo hukum Ohm ya. Maka P-nya dapat dicari dengan apa? I kuadrat R. Atau juga boleh P, siapa yang mau kita ganti? I-nya ganti aja Pak. Jadi apa? Ayo V per R. Berarti P sama dengan V kuadrat per R. Nah, berarti kita masuk dari rumus yang mana? Kita masuk dari rumus yang ini aja ya. Kenapa? Karena yang ada tegangan. Kalau dari sini nanti kita butuh apa deh? Kita butuh I. Nah, gitu dia. Cepatnya begini. Itu kan lampu yang sama. Lampu yang sama. Baik ketika dihubungkan 220 volt dengan 110 volt, itu kan lampu yang sama. Jika itu lampu yang sama, maka bisa dipastikan hambatannya juga sama di kedua kondisi itu. Berarti R1 sama dengan R2 gitu ya. Ngerti ya?
hanya yang berbeda tegangannya. Apa rumus R jadinya? Maka P1 kuadrat per P yang pertama sama dengan P2 kuadrat per P yang kedua. Kita cari P. Maka berapa tegangannya? Tegangan yang pertama adalah 220. 220 kali 220 dengan daya 100 sama dengan tegangan yang kedua adalah 110 kali 110 per yang ditanya adalah ini. Boleh nggak kita bagikan ini? Boleh. Ini berapa? 2. Boleh dibagikan ini? Boleh. Berapa? 2. 2 kali 2 4. Berarti 4 P2 sama dengan 100. Berapakah P2-nya? P2-nya adalah 100 per 4 sama dengan 25 watt. Oke, itu dulu untuk hari ini adik-adikku. Sama seperti yang minggu lalu saya shotkan juga. Anggap ini sebagai persiapan untuk mengambil jurusanmu. Ambil jurusan IPA. Yang kedua, semoga COVID-19 ini cepat selesai adik-adikku ya. Kita sama-sama berdoa. Yang pasti Sopo Helios tidak berhenti melayani kalian. Untuk teman-teman kalian yang misalnya ada yang ingin belajar melalui grup ini, silakan bagi linknya, share linknya. Kenalkan sama mereka bahwa Sopo Helios tetap melayani kalian. Oke, sama-sama kita doakan supaya COVID-19 ini segera berakhir. Semoga bermanfaat, semoga bisa kalian mengerti, dan good luck buat kita semua.